Cuman begini, kadang orang masuk di dalam dunia spiritual itu terjebak di dalam teori. Yang dia kejar teori dan teori, tapi tidak pernah melakukan yang namanya kontemplasi, penenangan diri, tidak melakukan yang namanya memunculkan getaran-getaran zikir. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak dinyatakan di dalam kontemplasinya, di dalam zikirnya, itu semuanya adalah khayalan. Kalau kita berpikir dengan dangkal, kadang kita melihat bahwa para pelaku spiritual, para pelaku ketuhanan atau para pelaku sufi yang selalu mengolah dirinya, mengasah jiwanya, mengolah pribadinya itu kadang terlihat aneh. Mereka suka beriktikaf, mereka suka muhasabah, mawas diri, mereka suka bersemedi atau kontemplasi, menenangkan diri, mereka suka berzikir, mereka suka bangun malam atau bahkan melek malam. Itu untuk apa? Kesannya kalau kita hubungan dengan duniawiyah itu buang-buang waktu. Dengan satu alasan, kita hidup di dunia kan butuh uang. Kenapa nggak bekerja untuk mencari uang? Kita hidup di dunia butuh kekuatan, butuh teknologi, butuh banyak perangkat-perangkat untuk mendukung kehidupan dunia kita. Kenapa kita tidak fokus di situ? Agar dunia kita itu terasa lebih enak, terasa lebih apa istilahnya, tercukupi dan berkecukupan, seperti itu. Itu adalah sebuah analogi yang mungkin kurang tepat, karena jujur, walaupun saya ini pelaku spiritual, suka bersemedi, suka zikir, suka bangun malam, suka melek malam, saya pun juga kerja keras. Di majelis kami, kerja keras itu harus, karena kita hidup di dunia. Benar kata-kata kayak gitu. Akan tetapi kita kan punya satu unsur yang namanya unsur batiniah. Unsur batiniah ini perlu satu asupan-asupan selain asupan-asupan yang bersifat dohiriyah. Logikanya begini, yang namanya duniawiyah itu ada energinya, ada getarannya. Ketika kita hanya fokus bekerja, cari uang, cari derajat pangkat, cari kekuatan, cari kepuasan, atau mungkin apa, kita itu akan masuk terperangkap di dimensi-dimensi yang bersifat duniawiyah itu. Dan kita semuanya tahu bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya manis. Kehidupan dunia itu tidak selamanya enak. Ada suka duka di sana. Ada yang namanya kebahagiaan dan penderitaan dunia. Nah, kalau kita hanya fokus di situ, otomatis getaran-getaran yang muncul di dalam diri kita itu adalah sifatnya duniawiyah belaka. Dan kita harus sadar bahwa dunia ini sifatnya misterius. Kita bikin satu usaha dengan modal besar, hasilnya misterius. Kita bekerja keras, peras keringat, memerah daya otak kita, kekuatan kita, hasilnya pun misterius. Dunia ini pun serba misterius. Tidak selamanya bisa dijamin walaupun kau bekerja keras dengan duniawiyah. Makanya getaran-getaran yang bersifat misterius ini akan membuat jiwa kita penasaran. Dan
Kalau sudah muncul yang namanya kemelekatan, keterikatan dengan dunia, misteri dunia ini akan membuat kita tambah penasaran. Dan itu nggak bagus buat jiwa kita. Lah, maka dari itu, selain kita menata dunia, selain kita bekerja keras, kemudian memeras keringat, kita butuh yang namanya satu getaran energi yang memunculkan satu ketenangan yang muncul dari dalam diri kita. Apa itu? Semeti, etika, kontemplasi. Agar apa? Ada daya ketenangan yang muncul dari di dalam diri kita sendiri. Kalau kita nggak melakukan itu, ketenangan kita bergantung pada energi-energi duniawi ya. Kalau uang kita banyak, kita akan tenang. Kalau sedikit, kita nggak tenang. Nah, di zaman seperti ini, zaman sulit kayak gini, banyak orang stres, banyak orang yang tertekan, terhimpit, terbebani dengan duniawiyahnya masing-masing. Makanya yang namanya semeti, kontemplasi, etika, atau tawakuf, muhasabah, masuk di kedalaman diri, itu akan memunculkan daya ketenangan yang tidak perlu kita beli. Itu pemberian dari Allah langsung. Daya ketenangan itulah yang akhirnya membuat diri kita mampu menjalani hidup dan kehidupan ini. Mampu bertahan ketika kita berhadapan dengan misteri-misteri duniawiyah. Itu. Yang kedua, zikir. Kenapa harus berzikir? Karena memang kita butuh. Kita tidak bisa membuat satu getaran-getaran pribadi itu hanya bersifat kemelekatan dan keterikatan dengan dunia. Sakit kita nanti. Kita perlu membentuk atau memunculkan satu getaran yang bersifat adiluhu, yang bersifat ketuhanan, yang bersifat spiritual, yang bersifat daya gaib. Walladzina yu'minuna bil ghaib, yang bersifat ghaibul ghaib. Dengan zikir itu berarti kita sama saja menggetarkan diri kita dengan getaran-getaran ketuhanan yang akhirnya tertuju pada Tuhan yang maha segalanya. Dan getaran-getaran zikir ini akan membentuk satu ketenangan pula. Dengan ketenangan itu akan terasahlah jiwa kita, akan terasahlah pribadi kita. Jadi, yang namanya ketenangan yang dibangun dari kontemplasi, dari perenungan, dari pendalaman diri kemudian dengan zikir, itu akan membawa satu kelahiran ketenangan-ketenangan yang tidak bisa kita logikakan. Dan itu muncul dengan sendirinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jelas dalilnya. Kalau engkau berzikir, engkau akan tenang. Dan ketenanganmu itu tidak bergantung dengan kemelekatanmu dan keterikatanmu dengan dunia. Disitulah alasan kenapa para ahli spiritual, terutama sufi, itu suka berkontemplasi, suka berzikir. Dan ingat, ketenangan itu adalah dasar sebuah kekuatan. Ketika kita mendapatkan satu gesekan atau benturan dunia, kita tetap tenang, dan ketenangan itu dari dalam diri kita, itu maknanya kita mampu menghadapi misteri dunia. Dan ketenangan yang sudah matang, itu akan membuat satu daya kekuatan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah duniawiyah kita. Ketenangan ini pun akan menjadi satu dasar kekuatan untuk kita memaksimalkan pikiran kita, memaksimalkan progres-progres kita, memaksimalkan analisa kita terhadap dunia yang mau kita tata. Akhirnya
refleksi dari ketenangan itu tadi akan mendukung kebahagiaan kita fit dunya, di dalam dunia, wa fil akhirah, di dalam akhirat. Orang-orang yang tenang ini akan diperjalankan menuju kedekatan pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kan panggilan Allah seperti itu. Irji'i, kita akan diangkat oleh Allah untuk dekat dengannya. Dekat dengannya akan tenang. Kenapa? Kita dekat dengan sumber segala sumber hidup dan penghidupan. Dialah sang maha awal dan sang maha akhir. Fit dunya wa fil akhirah. Kita akan menemukan satu kebahagiaan. Dasar kebahagiaan itu ketenangan. Dasar dari penderitaan itu ketidaktenangan. Sebuah keputusan, sebuah azam, sebuah niat yang muncul dari ketenangan, insya Allah itu akan membuahkan satu kebahagiaan. Kemudian satu niat, azam, dan keputusan yang didasari sifat tidak tenang, emosional, pikiran yang tidak tertata, akan memunculkan penderitaan. Maka dari itu, yang namanya kontemplasi, meditasi, semeti, tawakuf, atau mawas diri, itu kita fokus pada membangun bangunan ketenangan itu. Setelah tenang, kita akan diperjalankan. Jadi kalau kita mau masuk dalam dunia sufi, yang penting bangun dulu ketenangan. Tenang menghadapi keadaan. Tenang menghadapi situasi dan kondisi. Dan kita tenang di dalam diri kita. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Itu adalah dasar munculnya daya kekuatan, baik fit dunya wa fil akhirah, di dalam dunia zahiriyah maupun dunia spiritual. Cuman begini, kadang orang masuk di dalam dunia spiritual itu terjebak di dalam teori. Yang dia kejar teori dan teori, tapi tidak pernah melakukan yang namanya kontemplasi, penenangan diri, tidak melakukan yang namanya memunculkan getaran-getaran zikir. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak dinyatakan di dalam kontemplasinya, di dalam zikirnya, itu semuanya adalah khayalan, tahayul namanya. Kenapa jam 2 malam sampai subuh sering melek? Karena di situ sifatnya itu kontemplatif. Sepertiga malam yang terakhir itu banyak orang istirahat, banyak orang tidur, banyak daya nganggur di situ. Dan mohon maaf, jam segitu oksigen itu sebersih-bersihnya oksigen. Saat itu tidak ada orang lalu lalang, kendaraan tidak sebanyak kalau siang. Otomatis energi oksigen itu bersih, murni, dan banyak orang tidur di situ. Berarti tidak ada yang namanya dimensi kepentingan, keinginan yang di situ saling berhamburan. Di saat jam 2 malam sampai subuh itu banyak orang tertidur. Daya kekuatan alam di situ nganggur. Makanya orang yang menjadi pelaku spiritual itu suka bangun di malam itu. Makanya nggak salah kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan supaya kita qiyamul lail. Ya, saat itu dayanya bersifat kontemplatif, tenang. Kemudian kita menyambungkan jiwa kita dengan Sang Maha segalanya. Monggo, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat tobat, monggo. Di situ kesempatan terbuka luas. Dan dengan taqarruban itu akan semakin mematangkan bangunan-bangunan ketenangan
diri, ketenangan pribadi, ketenangan hati. Ciri orang yang kuat, ciri orang yang kokoh jiwanya, itu dasarnya adalah tenang. Jadi semuanya itu dasarnya dari kontemplasi, semedi, meditasi, i'tikaf, muhasabah, mawas diri, zikir. Itu ketenangan dulu yang dibangun. Bukan malah justru penasaran, loh aku zikir dapat apa ya, bisa apa ya. Itu terjadi lompatan. Dari ketenangan itu, kalau sudah matang nanti muncul yang namanya daya-daya evolusi jiwa. Belum tenang kok mau berevolusi, ya nggak bisa. Makanya, kalau kita sudah benar-benar memurnikan zikir kita, kontemplasi kita, maka lambat laun ketenangan demi ketenangan akan matang di dalam diri kita, dan muncullah yang namanya daya-daya energi murni. Itu sebutannya adalah kawaskitan. Kalau orang-orang yang sudah waskita itu, mereka paham betul situasi dan kondisinya saat itu. Orang-orang yang waskita itu paham betul keadaan yang sedang dihadapi. Dengan kepahaman itu, maka muncullah satu kebijakan. Akhirnya berkeputusan. Keputusan yang didasari dengan ketenangan dan kebijakan, dengan pemahaman betul akan situasi dan kondisinya, itu akan membuat keputusan itu akan menolong diri, bukan malah terjerumus dalam penderitaan. Hidup itu dari jam menuju hari, menuju minggu, menuju bulan, menuju tahun. Itu adalah salah satunya adalah rangkaian keputusan, rangkaian gerak, rangkaian perbuatan, perilaku dan tingkah laku. Nah, ini keputusan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, dan gerak kita, termasuk ucapan kita, daya pikir kita, daya hati kita, itu akan menuju kemana? Akan menuju ke kerusakan ataukah kebaikan? Menuju kebahagiaan atau penderitaan? Kebahagiaan inilah yang disebut jannah. Penderitaan inilah disebut nar. Kita terbakar dengan keputusan kita, ataukah justru kita akan tercerahkan, diterangi dengan keputusan-keputusan kita, tingkah laku dan perilaku kita, ucapan-ucapan kita. Jadi kalau kita melihat apa yang kita bicarakan tadi, nggak aneh. Apa yang kita lakukan itu nggak aneh. Karena kita butuh yang namanya kematangan jiwa. Cirinya ya ketenangan itu tadi. Coba kalau sampean setiap harinya yang bekerja, mencari penghasilan, mencari uang, menata penghidupan, menata kehormatan, menata kemapanan, dan itu dengan terikat dan melekat dengan itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai terbawa mimpi, apa nggak capek? Ketenangan adalah hak pribadi kita. Kita perlu ketenangan itu. Kita perlu melepas daya-daya duniawiyah untuk menuju yang bersifat ukhrawiyah, bersifat ketuhanan. Alangkah tersiksanya kita dari petang, dari pagi ke siang, ke petang menuju malam kita yang kita pikirannya kemelekatan duniawiyah. Apa nggak tersiksa kita? Padahal dari tadi kita tahu bahwa dunia ini misterius. Kebahagiaan pun misterius. Jangan mengira orang-orang yang kaya itu bahagia. Belum tentu. Orang-orang yang berkuasa itu bahagia. Belum tentu. Para anggota dewan itu bahagia. Belum tentu. Presiden bahagia. Belum tentu. Jadi kebahagiaan itu kadang tidak sebanding sebaris
dengan kecukupan. Kemapanan dunia belum tentu. Bahkan orang-orang yang sudah matang jiwanya, walaupun dia berkekurangan, dia tetap tenang. Apalagi jiwanya matang, pribadinya matang, dewasa, tapi dia kerja keras dan berkecukupan. Bukankah keduanya dia dapatkan? Fitini wa dunya wal akhirah. Di dalam dunia dia kerja keras, dia menemukan kemapanan. Di dalam ukhrawi dia menemukan ketenangan. Dan di dalam dunia agamanya dia menemukan kekhusukan. Fitinnya dia menemukan kekhusukan. Kenikmatan di dalam dia beribadah. Akhirnya kebahagiaan yang luar biasa adalah orang yang mampu menata dunia, menata ketenangan, dan menata dan menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Itu yang kita bangun di situ. Saya jarang yang namanya tidur malam. Ya jarang ya. Ya kadang tidur malam. Tapi saya lebih suka melek kalau malam. Ya karena memang saya sadar duniawi saya tidak termasuk kokoh seperti yang lain. Saya ini bisa dibilang lemah dalam duniawi. Maka saya dengan sadar diri saya harus memperkuat batinnya saya sambil menunggu tertatanya duniawi saya dengan kerja keras saya. Ada satu pepatah dari leluhur-leluhur kita bahwa duniawiyah tanpa ditirakati itu dayanya kecil. Apalagi ukhrawiyah yang bersifat akhirat. Apalagi yang bersifat diniyah, yang bersifat agama, hubungan kita dengan Tuhan. Makanya dari itu zaman dulu orang-orang yang hobi tirakat duniawiyahnya rata-rata tertata. Orang yang suka bertirakat batinnya tertata dan hubungan dengan Tuhannya itu akan terpelihara. Makanya saya ambil satu sikap. Saya kerja keras di dalam dunia ini. Saya bukan pengangguran dan saya tirakati dunia saya. Mungkin dengan sholat-sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, minta petunjuk. Dan itu saya nyatakan dalam kerja keras saya. Dunia perlu ditirakati. Agar apa? Allah meridhoi sudut unsur duniawiyah kita. Kalau duniawiyah kita sudah diridhoi sama Allah, maka duniawiyah kita akan tenang, akan terang, dan memberi pencerahan. Disitulah yang disebut kebahagiaan dunia. Kebahagiaan akhirat, dengan tirakat itu saya mengolah jiwa. Maka setiap saat ketenangan-ketenangan itu akan selalu menemani saya. Itulah yang disebut kebahagiaan ukhrawi. Dan ketika saya berhubungan dengan Tuhan, saya menemukan nikmatnya. Kalaupun belum, saya akan berusaha itu. Di titik akhir nanti, di penghujung umur kita nanti, kita akan lebih terjamin keselamatan kita. Sebab gini loh, kalau sampai tidak pernah melatih pribadi, melatih jiwa untuk dekat dengan Tuhan, dari sekarang kau masih muda kayak gini, besok nggak akan dipaksa ketika di penghujung umurmu. Kau akan dipaksa tirakat di penghujung umurmu, di sakaratul mautmu. Bagaimana? Nggak naif ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut atau mabuk kematian. Di situ kita dipaksa melakukan satu kontemplasi, satu kefokusan untuk sadar Tuhan. Padahal itu tidak pernah kita lakukan ketika masih hidup. Intinya, kalau kita tidak pernah melatih diri untuk dekat dengan Tuhan, di penghujung umur kita akan dipaksa. Dan di situ ada keputusan kematian kita akan husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Padahal dikatakan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali engkau mati kecuali engkau selamat di dalam kematian. Kayak gitu. Makanya kalau ditanyakan anehnya di mana? Tidak ada anehnya. Sampai kerja, saya pun kerja. Sampai punya keluarga, punya anak istri, saya pun punya. Sampai bermasyarakat, saya pun bermasyarakat. Sampai menata dunia, saya pun menata dunia. Nah, kita semuanya sama. Cuman, ya ada satu azam tertentu dalam hal ukhrawiyah, dalam hal batiniah, itu kadang tergantung ya. Ada yang nggak hobi, ada yang nggak suka. Tapi jujur saya suka di situ. Dan kalaupun ada yang nggak hobi atau nggak suka dengan dunia spiritual atau ruhania, ya itu hak mereka. Kita nggak akan mikir itu. Kita hanya fokus dengan diri kita, karena kita punya satu sisi hidup yang disebut hidup dalam semesta pribadi kita sendiri-sendiri, itu Mas. Ya,